Dugaan adanya mafia di Bandara Soekarno-Hatta semakin menguat. Mafia karantina bermain pada kasus masuknya warga negara asing maupun warga negara Indonesia dari luar negeri terlebih dari India yang kini masih diusut secara mendalam. Mafia di Bandara Soekarno-Hatta ini disebut polisi menawarkan jasanya kepada penumpang kedatangan luar negeri untuk bisa lolos masuk Indonesia tanpa harus menjalani karantina. Polisi telah menangkap 2 orang berinisial S dan RW yang diduga meloloskan 1 orang warga negara Indonesia berinisial JD yang baru tiba dari India. Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra menyebut 2 petugas yang meloloskan seorang warga negara asing India dari karantina bandara merupakan pegawai pemerintah DKI Jakarta. Hal ini juga disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, yang menjelaskan kronologi kejadian. Yang bersangkutan tanpa melewati karantina, kemudian diurus oleh seseorang, misalnya S dan W, bisa berhasil tanpa melewati karantina terus langsung kembali ke rumahnya. Nah, sekarang ini 3 orang sudah kita amankan, termasuk saudara JD sendiri yang sebagai penumpang dari pesawat yang dari India ke Indonesia. Kemudian ada 2 orang yang mengurus, ini sementara masih ada pemeriksaan. Yusri Yunus juga menyampaikan pelanggaran yang dibuat pelaku dengan melanggar ketentuan yang harusnya dilakukan oleh seluruh penumpang setelah melakukan perjalanan. Setiap penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus melalui karantina setelah melakukan pengecekan, kemudian apakah dia memang reaktif atau tidak. Kalau tidak reaktif, dia harus melakukan isolasi selama 5 hari. Khusus penumpang dari India, ada kebijakan pemerintah untuk melakukan isolasi selama 14 hari. Kalau dia itu non reaktif, kalau dia reaktif, ada kesimpan isolasi khusus. Ini yang kemudian dilakukan, upaya yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini, baik dia sebagai pengurus dan juga pelaku untuk menghindari terjadinya karantina selama 14 hari. Kalau dia begini, dia menerima bayar, awal sekarang dibayar sekitar 6,5 juta. Untuk mengusut dalang di balik peran mafia ini, tim Sinpo ID berusaha menghubungi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, Romi Yudianto. Dalam keterangan kepada Sinpo ID, Romi mengaku tanggung jawab pemeriksaan penumpang yang masuk ke Indonesia bukan pada pihak imigrasi, melainkan kewenangan dari gugus tugas COVID-19. Orang yang mau berangkat ke Indonesia itu kan check-in di bandara asal negaranya. Nah, itu di situ ada diperiksa oleh maskapai penerbangan airline, ya. Setelah dinyatakan lengkap, ada PCR segala macam, persyaratan untuk terbang, baru dia layak terbang. Nah, sampai ke Indonesia, yang pertama kali mereka berhadapan adalah instansi KKP. Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, di sana itu dicek kesehatannya, PCR-nya, kelengkapan ini untuk ini, kartu HEC kesehatannya. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sehat, baru ke imigrasi. Nah, imigrasi memeriksa dokumen paspor dan visanya. Setelah dinyatakan lengkap, dinyatakan memenuhi persyaratan, baru itu lewat ke imigrasi, dia ketemu gugus tugas untuk mengarahkan pekarantinaan. Nah, kalau imigrasi tidak berwenang untuk mengarahkan karantina, tidak ada kewenangan di sana. Nah, kita luruskan ya, Mbak. Iya. Kalau imigrasi hanya dokumen keimigrasian. Jadi kalau untuk karantina itu dari gugus tugas dari Kemenkes. Dari sisi pengamat penerbangan Alvin Lee, secara eksklusif kepada Sinpo ID, mengutarakan adanya penyalahgunaan yang terjadi pada kasus ini. Menurut Alvin Lee, ada pihak yang sengaja menyalahgunakan sistem untuk meraup keuntungan. Yang jelas pasti ada pihak yang menyalahgunakan, bukan memanfaatkan, menyalahgunakan celah-celah ini untuk mengambil
keuntungan, tapi sebetulnya yang mereka lakukan adalah sangat membahayakan masyarakat. Dan ini juga bisa kena undang-undang tentang kekarantinaan, sebab ini kan termasuk mempersulit, kemudian juga menghambat karantina kan. Nah, ini yang ini sebetulnya pidana serius. Nah, mengenai siapa, biarlah polisi yang mengusut itu. Saya kira pemerintah perlu belajar dari kasus ini dan memperbaiki sistem alur manusianya ya. Setelah dari imigrasi, pabean, kalau memang ada holding room ya holding room, dan tidak peduli siapapun tidak bisa masuk ke sana, dan tidak peduli siapapun mau pejabat mau apa ya harus karantina 5 hari. Saya tidak tahu modusnya bagaimana, tapi jelas ada celah di sana. Nah, celahnya itu apakah celahnya itu sistem, kemudian perizinan, kemudian mungkin terlalu banyak juga pengecualian, ya, dan juga terlalu banyak pemegang pas yang bisa mondar-mandir dan sebagainya. Jadi mungkin ini perlu ditelaah lebih lanjut kelemahannya di mana sehingga bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat jahat ini. Sebagai pemerhati penerbangan, Alvin Lee juga memaparkan proses serta pelarangan yang memang berlaku di Indonesia. Ya, untuk pelarangan orang asing masuk Indonesia, itu Indonesia memberikan informasi kepada imigrasi negara-negara asal dan juga airline di negara-negara asal. Semua yang airline yang akan masuk ke Indonesia itu sudah diberi informasi. Nah, dalam hal ini yang dilarang masuk adalah 1 warga negara India, dan 2 siapapun yang pernah ke India dalam waktu 14 hari terakhir. Nah, itu kewajibannya untuk filtering yang pertama ini adalah di bandara keberangkatan. Di sana pertama pada waktu check-in, airline itu harusnya sudah periksa dulu. Kalau warga negara India langsung tolak. Kalau warga negara lain ditanya apakah pernah ke India sebelum tanggal sekian. Ya. Kemudian setelah itu imigrasi juga. Mereka sifatnya hanya membantu. Nah, benteng pertahanan terakhir ini di Indonesia. Ketika masuk di Indonesia, pertama harus melewati imigrasi. Nah, imigrasi ini yang paling menentukan, sebab keluar masuk Indonesia yang memeriksa adalah imigrasi. Namun ia menilai permasalahan yang ada pada kasus WNA dari India yang masuk ke Indonesia ini, penumpang tak masuk langsung dari India. Hal itu menurutnya yang ia anggap sebagai bentuk pengalihan agar bisa lolos masuk ke negara Indonesia. Informasi yang saya terima ini, warga negara India yang mencoba masuk ke Indonesia, dia tidak terbang langsung dari India, tapi dia terbang ke negara ketiga, kemudian dari negara ketiga muter lagi ke Indonesia. Jadi memang niat benar masuk Indonesia. Nah, negara ketiga ini mungkin kurang waspada juga karena mereka kan tidak menghandle orang India banyak ya. Para wakil rakyat juga turut angkat suara dengan adanya dugaan mafia di bandara ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyayangkan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oknum itu. Dasko berharap pihak kepolisian dapat segera mengusut dan menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, apa yang dilakukan oleh oknum bandara itu membahayakan banyak pihak, terutama karena yang diloloskan itu kan belum dites apakah COVID atau tidak COVID. Tetapi apa yang dilakukan itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas praktek-praktek mafia di Bandara Soekarno-Hatta yang dapat menyebabkan laju COVID-19 nantinya malah melonjak di Jakarta dan Indonesia karena kelakuan oknum-oknum ini. Dan agar diberikan hukuman yang setimpal. Anggota DPR lainnya juga turut mendorong agar pihak kepolisian segera mengusut permasalahan yang merugikan banyak orang tersebut. Kami mendorong agar pihak kepolisian segera mengungkap siapa saja orang per orang maupun jaringan yang terlibat dalam hal-hal semacam ini di Bandara Soekarno-Hatta maupun di berbagai bandara yang lain maupun juga di pelabuhan lain yang ada WNA ataupun WNI dari luar negeri yang datang dan kemudian juga diperlakukan dengan khusus seperti ini. Jadi kami meminta aparat keamanan, aparat kepolisian untuk mengungkap dengan tegas
dan terbuka, terang, jelas jaringan dari orang-orang semacam ini yang dan perilakunya ini bisa membahayakan seluruh rakyat Indonesia karena memasukkan orang yang bisa saja berpotensi membawa virus COVID-19 dari negara yang punya varian berbahaya dari India B117 saat ini. Yang kedua, kami juga meminta agar seluruh petugas di pintu-pintu masuk negeri ini, baik itu di darat, laut maupun udara, KKP pelabuhan, imigrasi, dan kemudian luar negeri yang bertugas di titik-titik masuk pelabuhan, darat, laut maupun udara ya, termasuk kejadian di Soekarno-Hatta ini, untuk betul-betul saling mengawasi satu sama lain sehingga bisa betul-betul memastikan bahwa hal semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari dan jangan sampai terulang lagi, karena sekali lagi ini membahayakan keselamatan seluruh rakyat Indonesia yang sebenarnya pandemi COVID-19 sudah mulai bisa kita tangani dengan baik. Yang ketiga, kami meminta agar seluruh warga negara yang baru pulang dari luar negeri, WNI yang baru pulang dari luar negeri, juga bisa menjadi bagian dari penanganan COVID dengan cara untuk mengikuti prosedur yang berlaku ketika orang pulang dari luar negeri. Jadi para WNI kita dari luar negeri, terutama dari daerah-daerah yang kondisinya lagi serius seperti India ini dan juga negara-negara lainnya, yang di daerah tersebut juga varian COVID-19 juga lagi berbahaya, baik menularkan maupun memberikan akibat fatal ini, harus sungguh-sungguh menjadi bagian dari penanganan COVID dengan mengikuti semua prosedur. Datang, kemudian harus diisolasi, kemudian harus dicek dulu dalam beberapa kali pengetesan, baru kemudian setelah lolos baru mereka bisa pulang berkumpul dengan keluarganya. Dan yang terakhir, kami meminta agar Kementerian Kesehatan ya, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dan juga pihak aparat kepolisian di pintu-pintu masuk baik itu darat, laut maupun udara, bersama dengan Satgas penanganan COVID, TNI dan juga semua unsur terkait untuk betul-betul saling membangun sebuah sistem di mana tidak ada lagi kemungkinan semacam ini yang terjadi di kemudian hari. Jadi semua pihak melalui koordinasi lintas kementerian lembaga ini betul-betul memastikan agar seluruh upaya penanganan COVID di tanah air yang sudah membaik melalui PPM skala mikro ini jangan sampai kemudian jebol hanya karena kita tidak bersinergi dalam rangka mencegah orang masuk ke negeri ini dan justru malah membawa virus yang malah bisa menimbulkan dampak yang sangat serius bagi negeri kita. Ya saya pikir kalau soal WNA yang masuk ke Indonesia ada mafianya, bukan WNA India saja. Iya. Banyak WNA yang memang banyak mafia juga. Mafia bukan saja di luar pemerintahan, tapi dalam pemerintahan pun juga ada. Banyak pihak-pihak dan oknum-oknum yang terlibat untuk meloloskan ya WNA yang masuk keluar ke Indonesia. Karena pintu masuk kita ini terlalu banyak, ya, darat, laut dan udara semua terbuka, gitu. Bahkan aparat kita ini ya masih bisa saja digoda-godain dengan duit, gitu. Sehingga saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, semua masih mungkin dan sampai terus saat ini masih pun berjalan. Jadi ini yang mengakibatkan kebocoran arus masuknya WNA ke Indonesia itu salah satunya itu. Jadi perlu ada pengawasan ketat itu terkait arus masuknya WNA ke Indonesia. Kita berikan kebebasan untuk mereka masuk, tapi kita perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi kecolongan, mereka masuk secara bebas dan masuk tidak melalui protokol kesehatan yang kita terapkan selama pemulihan masa pandemi COVID-19 selama ini. Sedangkan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan berdampak sangat berbahaya bagi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, ia berharap agar sanksi yang diberikan pada oknum tersebut setimpal dengan kesalahan yang diperbuat. Satgas tidak bisa mentolerir kemunculan oknum yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan penyalahgunaan. Jangan pernah berani bermain dengan nyawa, karena satu nyawa sangat berarti dan tak ternilai harganya. Mohon kerjasamanya terhadap petugas penegak hukum di lapangan, agar segera mengusut kasus ini dan memberikan sanksi sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat perlu mengetahui
bahwa karantina selama 14 hari yang diberlakukan bagi WNI yang tiba dari India merupakan upaya pemerintah untuk mencegah masuknya imported case berupa varian baru yang berasal dari India. Oleh karena itu, saya meminta kepada WNI yang tiba dari India untuk mematuhi ketentuan ini untuk keselamatan kita bersama. Jangan sekalipun mencoba untuk melakukan hal yang melanggar ketentuan ini dan berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum. Meski begitu, pengamat penerbangan menilai penyalahgunaan ini bisa terjadi karena adanya kelalaian. Alvin Lee menyoroti tugas dari Satgas Penanganan COVID-19 yang dianggap lengah dalam melakukan pemeriksaan hingga penumpang dari luar negeri bisa lolos masuk ke Indonesia. Warga negara Indonesia punya pilihan, kalau mau gratis ke karantina yang disediakan pemerintah, mungkin di Wisma Atlet atau di mana. Tapi kalau memang mau pilih ke hotel, silahkan bayar sendiri. Warga negara asing harus ke hotel, bayar sendiri. Nah, ketika akan keluar bandara inilah orang-orang yang seharusnya masuk karantina kemudian dikeluarkan. Jadi ini sudah tidak ada kaitannya dengan imigrasi, tidak ada kaitannya dengan pabean, tapi justru Satgas Covid yang kecolongan di sini. Masuknya orang-orang yang berasal dari luar Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini menyita perhatian publik. Berikut respon masyarakat terkait dugaan mafia di bandara yang meloloskan orang dari luar tanpa melakukan karantina. Mengenai ini kami harapkan dari pihak pemerintah untuk lebih ketat dalam hal pengawasan orang asing masuk di Indonesia. Itu kemarin kami dengar bahwa orang India tersebut ada kong kali kong sama pihak bandara. Jadi itu harus ditindak tegas pertama itu supaya COVID bisa lebih dihindari lah, kita antisipasi. Ya jelas itu merugikan lah, merugikan dalam artian luas. Selain itu kan punya risiko yang tinggi dalam penyebaran. Sementara kita kan sudah agak melandai, kalau ada itu kan bisa booming lagi ya, jadi beban negara lebih berat lagi gitu. Ya itu kontradiktif ya. Sementara kita sudah mengendalikan diri ya, kita nggak mudik, nggak bepergian keluar kita. Sementara ada pihak asing yang masuk dengan membawa mungkin lebih jenis baru ya, mungkin katakanlah varian baru untuk COVID itu gitu. Jadi sangat disayangkan sekali lah itu. Sebenarnya sih menurut saya ini agak nggak equal ya, pemerintah memperlakukan sistem masuk ke Indonesia di border gitu. Misalnya di Indonesia sendiri, ke warganya sendiri strict gitu. Ada larangan mudik, ada larangan untuk berkumpul, ada PPKM, tapi untuk warga India yang kita ketahui bahwa dia ada indikasi kena COVID justru lebih longgar gitu. Seharusnya pemerintah menerapkan perlakuan yang equal atau yang kesetaraan antara warganya sendiri maupun dari warga luar negeri, karena seperti kita tahu bahkan di Indonesia sebenarnya punya kasus COVID-19 yang cukup tinggi juga, apalagi dengan tambahan warga India yang datang yang indikasi COVID pasti akan melebar gitu. Menurut saya warga negara India itu kayaknya gampang masuk gitu. Harusnya dicek dulu apa dia ada membawa virus atau penyakit lain gitu. Kok bebas gitu masuk gitu. Menurut saya itu harus di pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya dari warga negara asing yang masuk. Jadi harus dicek dengan teliti lagi gitu, jangan sembarangan masuk aja gitu. Apalagi India yang banyak kasus virus coronanya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.